ketua kelas atau ketua kelompok untuk memanggil peserta yang lainnya. Baik kakak-kakak sekalian, sambil menunggu dari yang lainnya, ya. Untuk materi pada siang hari ini yaitu SKU, SKK, SPG dan menyusun program latihan yang akan disampaikan oleh Kak Iva dengan Kak Nani. Sekaligus nanti ada tugas-tugas yang perlu kakak sampaikan, kakak kerjakan. Dan jangan lupa kakak-kakak yang dari tugas pagi tadi, kemudian siang hari ini tadi, mohon tidak lupa untuk mengerjakan, kemudian kakak-kakak menaruh di draft yang sudah disediakan dan jangan sampai ketukar dengan draft yang lainnya. Seperti itu kakak-kakak, kami dari panitia mengingatkan hal-hal sekecil apapun. Nah, begitu. Kak Atika, selamatan siang Kak Atika. Siang Kak. Ya, masih semangat kakak? Masih. Oke, alhamdulillah. Kak Iva, adakah Kak Iva? Kak Iva? Ada Kak, katanya di studio. Iya, iya Kak Iva, apakah masih adakah Kak Iva? Oke kakak-kakak, sambil menunggu tim pemateri, mungkin ini tadi sudah sebagian yang mungkin yang sudah dikerjakan ini. Kak Sania, Kak Sania, halo Kak Sania. Oke, mantap. Ada Kak Bella itu juga Kak Hakim. Iya. Halo Kak Bella, selamat siang. Atau Selamat kita siang Kak. Selamat siang. Iya. Oke. Wah, ini. Oke, Kak Iva sudah selamat siang. posisi Kak Iva, sudah sehat, siap. Kak Iva. Oke, Kak Iva. Kak Iva, apakah sudah siap untuk materi selanjutnya, Kak Iva? Iya. Di mana itu Kak Iva? Oh ya, mikrofonnya dihidupkan Kak Iva. Mikrofonnya Kak Iva. Mic-nya. Enggak dengar Kak Iva? Oh baik, nah ini lagi di sekolah kakak, jadi agak rame dengan adik-adik nih lagi latihan. Oh, semangat ya Kak Iva ya. Oke Kak iya, Iva. tetap Oke Kak Iva, untuk mempersingkat. Rupanya anak Iya, Kak Hakim. rupanya masih dengan peserta didik Kak. Iya, Peserta betul. didik masih banyak beraktivitas. ini iya. aktivitasnya Kak Iva. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu Kak Iva, untuk mempersingkat waktu materi selanjutnya yaitu profil peserta didik, SKU, SKK, SPG dan menyusun program latihan. Ya, Kami persilahkan Kak Iva, kemudian Kak Nani mempersiapkan diri. Terima Oke. kasih Kak Hakim. Baik kakak-kakak sekalian, kita sapa dulu. Selamat siang Kak Iva. Semangat Kak Iva dari Semangat, Sidoarjo. siap. Halo Kak Iva. Halo. Baik, sebelum saya memulai materi, ada satu pantun ya nih. Begini, bunga berseri kumbang merapat, kumbang Cakep. merah suka menyengat. Cakep.
cahaya mentari terasa hangat, pergi KMD dengan semangat. Luar biasa. Tepuk tangannya mana kakak-kakak yang berada di Zoom. Wah. Oke, Terima kasih Kak Sania, ya, Kak kakak-kakak Ania, kita terima tadi kasih tepuk pagi tangannya Kak sudah Atika. menjelang siang ini jam-jam ngantuk ini Kak Hakim. Betul kakak, ini juga sudah mulai apa ya, Iya, mulai seliut-seliut iya, Kak. seliut-seliut. Iya, tapi ini Kak Iva juga semangat ya bersama adik-adiknya Kak. Monggo kakak kita Ya, langsung terima dimulai. kasih Kak Hakim, Kak Vincent, monggo. Baik, materi saya sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Iya. Allahu Akbar. Luar biasa. Iya, luar biasa. Sudah makan siang kakak-kakak semuanya? Oh, jelas. Belum. Oh, belum. Loh. Tapi tadi pagi sudah sarapan ya kakak-kakak? Sudah. Iya. Oke, baik. Ya, kita lanjut, materinya adalah SKU, SKK, SPG, dan menyusun program latihan. Nah, saya kali ini dalam menyampaikan materi ditemani oleh kakak kita, Kak Iva. Kami saling berjauhan, semoga nanti tidak ada halangan, tidak ada gangguan secara teknik. Baik, nanti yang akan kita sampaikan ya. Jadi materi akan kita sampaikan sekitar 15 sampai 20 menit, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik kakak-kakak, kalau kita bicara masalah SKU, itu tentunya bagi kita, bagi pembina tidaklah asing. Karena hal itu sudah merupakan teman kita. Seorang pramuka pasti berteman dengan SKU, SKK maupun SPG. Kakak tahu apa itu SKU? Halo kakak-kakak, ada yang tahu apa itu SKU? Syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum. Syarat kecakapan umum. Kalau SKK? Syarat Kecakapan khusus. SPG? Syarat Pramuka Garuda. Oke, syarat untuk mencapai atau syarat pelaksanaan dari pencapaian dari Pramuka Garuda. Oke. Baik, jadi sebenarnya SKU adalah merupakan sebagai alat pendidikan, merupakan rangsangan atau dorongan bagi para pramuka. Jadi untuk memperoleh tanda kecakapan umum, itu SKU sendiri. Jadi syarat kecakapan umum. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa seorang pramuka itu harus mengikuti SKU? Kira-kira kakak-kakak, mengapa? Seorang pramuka itu pasti identik dengan SKU. Ada yang bisa menjawab? Mungkin supaya bisa menyusun kurikulum, begitu, ketika membina. Oke, selain menyusun kurikulum? Mengetahui Menyusun dasar apa lagi? pramuka. untuk Kurang jelas Jadi, kakak? Oke, jadi mengapa kita harus mengikuti SKU? Karena apa?
SKU merupakan alat atau materi kegiatan pokok ya dalam proses pendidikan kepramukaan yang tentunya akan melibatkan kepada peserta didik. Nah, peserta didik kita kan ada siaga, ada penggalang, dan ada penegak maupun pandega. Yang hari ini kita bahas adalah yang golongan penegak. Kemudian kita lanjutkan, SKU sendiri ya, bagi ini dan pembina pramuka untuk meningkatkan mutu pengetahuan, keterampilan, dan sikap laku peserta didik menuju tercapainya tujuan di dalam gerakan pramuka. Jadi selain melibatkan peserta didik, melibatkan orang dewasa seperti yang tadi sudah disampaikan mulai awal dari materi fundamental, kemudian materinya Kak Endi, berikutnya materinya dari Kak Evi dengan Kak Win tadi. Selanjutnya, apakah SKU itu wajib kira-kira? Bagaimana menurut kakak-kakak? Wajib. Wajib. Wajib ya. Kenapa wajib kakak-kakak? Bisa lanjut Kak Vincent? Kenapa wajib kakak-kakak? SKU pramuka itu wajib. Mengapa? Sebagai dasar seorang pramuka. Dasar pramuka. Iya, jadi sebagai dasar untuk pencapaian. Tadi kan ada syarat kecakapan umum, ada khusus ya. Kemudian, nah ini sekarang bagaimana? Ya, mencapai, bagaimana menyusunnya, siapa yang mengujinya. Lanjut Kak Vincent. Lanjut. Oh iya, masih ada gangguan ya. Jadi di sini SKU di penggalang itu ya tingkatannya, apa saja SKU pramuka penggalang itu ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah penggalang pramu, ada penggalang rakit, dan penggalang terap. Ya, tentunya kakak-kakak sudah punya SKU ya untuk penggalang. Untuk Sudah, penggalang sudah punya SKU sudah. Ya. Berikutnya, sekarang siapa? Ya, sebelum saya menuju ke pengujinya, monggo Kak Iva bisa dilanjut SKK-nya. Kak Iva. Oke kakak, baik kakak, terima Ya, kasih. baik. Iya, tadi sudah SKU tadi apa ya? Tentang syarat kecakapan umum ya. Di situ ya, di SKU ada 5 ranah pengembangan. Seperti kemarin yang sudah diceritakan oleh Kak Endi, ada skesosif kalau kita singkat ya. Apa saja masih ingat kakak-kakak? S-nya spiritual, kreatif, terus sosial, intelijensi, yang terakhir fisik. Betul sekali. Pinter fisik, benar. Nah, sekarang kalau itu sudah mengambil ranah umum, ya jadi SKU itu. Kemudian adik-adik memiliki kemahiran tersendiri. Kemahiran khusus ini kita sebut khusus. Jadi lebih ke keterampilan. Di keterampilan ini dilanjut Kak Vincent sampai ke halaman berikutnya. Cakapan khusus itu nanti kita bagi menjadi 5 ranah pengembangan. Iya. Satu lagi Kak Vincent.
Ada 5 ranah pengembangan di SKK. Yang pertama yaitu ranah pengembangan di bidang spiritual. Next, Kak Vincent. Ya. Ini ditandai dengan warna dasarnya kuning. Ya. Warna dasarnya kuning. Kira-kira suara saya masuk nggak ya? Rame Kak Iva. Rame ya, saya tak sembunyi. Saya tak sembunyi dulu. Ya, gaduh gitu Kak Iva di belakang. Ya. Kalau di sini sudah oke ya. Oke, iya. Oke, baik. Oke, di bidang spiritual yang pertama dengan dasar warna kuning. Kira-kira keterampilan khususnya apa saja? Spiritual, pengembangan jiwa, pengembangan karakter, emosional itu dasarnya kuning. Kira-kira keterampilan khusus di bidang spiritual apa? Monggo kakak-kakak boleh di mention ya. Ya, di chat. Ya, boleh dibuka SKU-nya ya, ya. Yang bawa SKU. SKK. SKK, IJ SKK. Ayo. Ya. Muazin, pinter. Tahfiz itu masuk ke Qori ya. Ya. Ibadah, hampir semuanya ibadah kakak. Iya. Jadi ibadah itu semuanya ibadah, tapi dia ada bagian-bagian tertentu ya. Boleh ibadah secara umum. Murotal masuk ke Qori. Ada lagi. Yang umum semua agama bisa mencakup. Memimpin doa bagi yang Nasrani ya. Benar. Doa. Iya. Menabung itu juga masuk ya ke karakter. Kemudian pengetahuan tentang keluarga berencana. Jadi tidak hanya teman-teman yang sudah penegak tapi di penggalang juga nanti akan dikenalkan keluarga berencana itu seperti apa. Tapi bukan proses keluarga berencananya ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Ranah pengembangan yang kedua yaitu nasionalisme atau patriotisme dan seni budaya. Ini ditandai dengan latar belakang yang berwarna merah. Nah, latar belakang TKK-nya berwarna merah. Kira-kira apa saja? Monggo, dimension 1, 2, 3. Silakan. Ketik. Ayo cepet-cepetan. Iya, tari, benar. Membaca, siap. Mengarang atau menulis, boleh. Pelukis, wah sudah paham. Berarti melihat gambar teman-teman sudah bisa ya. Oke, baik. Berikutnya, ranah pengembangan yang ketiga, yaitu di bidang sosial. Pengembangan bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, dan ketertiban masyarakat serta perdamaian dunia. Didasari dengan warna biru. Ya, warna netral, warna biru. Ayo, apa saja kira-kira kakak kalau biru? Ya, bukan mengajar kakak, tapi juru penerang. Iya. Juru penerang bukan berarti yang bawa lampu ya, yang menerangkan tidak, tapi memberikan penerangan. Relawan, lebih ke juru bicara, ya. PPGD, benar. Bukan ronda malam, keamanan kampung. Iya, pinter, hebat semua kakak-kakak. Petunjuk jalan, benar. Sing nuding itu ya, benar. Baik, sekarang kita masuk ke ranah pengembangan yang keempat. Bidang keterampilan dan pembangunan. Didasari warna dasarnya TKK-nya warna
hijau, betul. Dasar warnanya hijau. Keterampilan ini banyak sekali keterampilan kakak-kakak. Ya, mulai dari tukang kayu, tukang batu, berternak, bertani, memasak, kemudian menjahit, berkebun dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Ini adalah yang paling banyak. Oke. Kita masuk ranah pengembangan yang terakhir. Karena ini banyak saya nggak tanya. Ya, yang terakhir adalah ranah pengembangan di bidang keahlian kesehatan dan ketangkasan. Jadi ini adik-adik dituntut untuk menjadi cermat, untuk menjadi cerdik, untuk menjadi fisiknya yang ditangguhkan ya, fisiknya yang diutamakan di sini. Mulai dari apa kakak-kakak? Monggo silakan. Iya, berenang, betul sekali. Berenang, kemudian berlayar, betul. Mendayung, betul. Mengamat, iya ada tandanya mata-mata ya, bukan ngintip ya, pengamatan. Baik, Ada renang silang. juga Kak Iva. Halo? Ada renang juga, berburu. Iya, ada renang. Ada lari, lari, panran Kak masuk Iva. ke jalan. J. Penyidik yang pakai kamera teropong, bener. Bukan membidik sayangku, cintaku, negeriku, tanah airku. Wah, komplit ya Kak. Tapi penyelidik, bukan mata-mata, tapi pengamatan. Gitu ya. Baik, ada berselancar juga. Betul sekali. Ini adalah ranah pengembangan yang terakhir di SK. Jadi semua ranah pengembangan itu untuk membangun adik-adik, untuk menjadikan adik-adik peserta didik kita ini menuju ke tujuan dari gerakan pramuka. Ayo, kemarin sudah disampaikan Kak Endi, 3 tujuan gerakan pramuka. Ada yang masih ingat? Silakan ditulis. 3 tujuan gerakan pramuka. Ayo. Belum Pak Vincent. Oh, jadi saya ditokno. Oke, ayo apa tujuan gerakan pramuka? Kok nggak ada yang jawab yo? Kayaknya lupa sudah. Kemarin yang disampaikan sama Kak Endi. Ngantuk Gimana Kak ini Iva. Kak Nani? Ngantuk, nyanyi dulu aja Kak Iva. Oh nyanyi, Kita bersenang-senang dulu. Oke, ya. kita bersenang-senang dulu. Ya. Sekarang Bersenang-senang dulu kakak-kakak Kak Iva. coba disiapkan buku sama alat tulisnya. Saya dikte. Wah dikte kayak anak kelas 1 ya, belajar menulis. Oke. Belajar menulis. Silakan. Iya, silakan ditulis kakak. 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, nyalakan lilin. Pramuka selalu disiplin. Yo, kira-kira ada yang tahu lagunya? Yo, silakan. Iya, Kak Daya kayaknya tahu lagunya ini. Ayo, monggo Kak Daya. Kak Daya, silakan. Mana suara mulia? Membentuk akhlak mulia, benar. Kurang sedikit lagi. Ini adalah pengembangan dari Dasa Dharma ya Kak Iva ya? Iya betul, pengembangan Dasa Dharma, kemudian ada SKU, SKK-nya masuk SKK. semuanya di sini. Iya, betul. Mana kakak? Atau kita nyanyi bersama dulu Kak Iva? Oh boleh, ayo kita nyanyi sama-sama. Ya. 1, 2, 3, dan 4.
Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, nyalakan lilin. Pramuka selalu disiplin. Saya, kita buka. Lagi Kak Iva, sekali lagi. Sekali lagi, oke. Iya, oke. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, nyalakan lilin. Pramuka selalu Disiplin. Sing kedengeran burine tok lin. Iya, soalnya siang-siang sudah pada ngantuk, Siang-siang sudah matanya itu agak redup-redup gitu ya. Betul, Kak Iva. Ya. Ayo, coba kakak-kakak nyanyi bareng. Dibuka semua suaranya. Ya, sekarang Kami ingin silakan kakak nyanyi bersama-sama. Mungkin Satu. bisa Dikasih diperlihatkan hitungan, Kak Kak. Vincent. Ya, dihitung Kak Nani. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, Nyalakan lilin. Pramuka selalu disiplin. Ya. Mungkin kakak bisa mengerti dengan kata-kata yang lain daripada salah satu bunyi yang ada di SKO. Ayo, siapa yang bisa? Nanti dapat hadiah. Hadiah spesial dari Kak Nani. Ya, hadiahnya dapat nilai nanti. Siapa yang bisa? Ya Kak Iva ya, di materi ini ya. Boleh. Oke, boleh. Nilai Silakan bonus. kakak yang bisa diganti dengan bunyi SKO yang lain. Mari kakak. Kayaknya masih mikir semua ini Kak. Oh, masih bisa angkat tangan yang sudah bisa nyanyi. Ini calon guru pasti bisa mengarang bebas. Mengarang bebas tapi dengan arah tujuan. Ada yang sudah siap? No. Jangan marah. Hati-hati ya. Belum ada ini Kak Iva hanya menyampaikan dasar Dharma nomor 7 gitu. Lagunya bagaimana ini? Ini Kak siapa itu? Emboti. 3 dan 4. Safira. Kakak siapa? Angkat tangannya. Nggak ada? Oh tidak ada. Tidak ada Kak Iva. Berarti zong Kak Iva. Kita kembali ke selera asal kayaknya. Ya, tujuan gerakan pramuka tadi sudah ada yang menjawab Kak Nani. Iya. Oh iya. Menjawab panjang lebar. Betul sekali ya teman kakak. Jawabannya nggak salah. Ya, intinya tujuan gerakan pramuka itu adalah 3. Benar ya Kak Nani ya? Kembali Kak Vincent. Pramuka menjadi orang yang berkarakter, berkebangsaan, dan mempunyai kecakapan hidup. Sehingga nantinya dia tidak menjadi pengangguran. Tapi dia orang yang punya keterampilan yang banyak. Gitu. Baik. Nah, untuk itu kemarin sudah diterangkan sama Kak Endi, ada teknik kepramukaan, ada keterampilan pramukaan. Ini adalah menuju ke tekniknya. Melalui berkemah, segala macam. Kemudian keterampilannya melalui SKU dan SKK. Gitu ya, kakak-kakak ya, kemarin ya. Iya, ayo kembali ke selera asal. Baik, di SKK atau di TKU itu ada 3 tingkatan. Ada purwa, ada madya, ada utama. Purwa bentuknya lingkaran, karena penggalang, jadi garis listnya di luar lingkaran itu warnanya merah. Kemudian kalau madya, bentuknya segi 4, diameternya atau sisinya 2,5 cm. Kemudian kalau yang utama, bentuknya segi 3. Tadi di pelajarannya Kak Nurma, pelajaran materinya Kak Nurma,
sudah disebutkan di manakah letak memasang atau menyematkan tanda TKK dan apa yang harus disematkan. Ayo dijawab. Di manakah letak tanda TKK pada seragam? Tadi sudah ya Kak Nani ya, disampaikan oleh Kak Nurma ya Kak Nani ya. Lengan. Iya Kak, tadi sudah ada. Di lengan Kak baju Norma sebelah juga mana? tadi. Lengan baju ada dua. Lengan sebelah Kanan apa kanan. kiri? Kanan. Kanan. Kemudian warnanya atau satu warna semua atau bagaimana? Beda-beda, Kak. Beda-beda. Bisa beda-beda, Kak. Ya, harus beda-beda. Harus 5 warna ada kalau ditempel di lengan. Kemudian kalau untuk tingkatannya atau purwa semua, madya semua, atau utama semua? Satu tingkat, satu bentuk, Kak. Purwa semua. Betul Kak Iva. Betul. Berarti alhamdulillah. Berarti tadi materinya Kak Nurma nggak ada yang ngantuk ya. Baik, betul. Jadi yang dipasang pada lengan adalah tingkatan yang didapat tertinggi. Kalau misalnya dia sudah punya utama, yang dipasang utama. Ya kalau dia sudah baru punya yang purwa ya yang dipasang yang gitu ya. Tapi harus mewakili semua warna yang ada di lengan. Benar. Baik, kakak. Kalau TKU tadi kalau yang TKK ada di lengan sebelah kanan. Kalau TKU dipasangnya di mana? Kiri. Ayo, TKU dipasangnya di mana? Yang umum dipasang di mana kakak? Iya, tadi kan habis SKU, kemudian kan dapat TKU. Lempang. Dipasang di mana? Pundak. Pundak. Di selempang. Pundak itu untuk penegak dan pandega. Penggalang. Di lengan sebelah kiri. Lengan sebelah kiri. Iya, betul. Selempang itu untuk meletakkan TKK. TKK kita kan banyak tadi ya. Ada warna kuning tadi ada 12. Warna hijau ada banyak sekali, ada 60 lebih. Warna merah ada 9, warna putih dan seterusnya. Kan tidak mungkin dipasang semuanya di lengan. Nah, yang di lengan cukup mewakili satu warna saja, yang lainnya dipasang di selempang. Itu ya kakak. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, setelah kakak-kakak menguji adik-adiknya, baik itu diuji SKU-nya maupun SKK-nya, jangan lupa untuk memberikan yang namanya surat hak pakai. Bagi baik TKK maupun SKK. Ini kenapa kok harus diberikan? Karena akan menjadi syarat mutlak untuk menuju ke SPG. SPG itu apa tadi? Syarat Pramuka Garuda. Pencapaian Garuda. Akan disampaikan sama Kak Nani. Monggo Kak Nani dilanjutkan. Baik, terima kasih. Kakak-kakak masih semangat? Kakak-kakak masih semangat semuanya? Masih. Semangat. Ya. Mana semangatmu? Ini semangat. Ini semangat. Ini semangat. Semangatku. Luar biasa. Baik. Oke, baik. Kakak tadi masih ingat ya materi dari awal sampai siang hari ini ya, walaupun sambil ngantuk ya, tapi tetap harus tegak mendengarkan ya kakak-kakak ya. Baik, kita lanjut tentang syarat pencapaian Garuda atau Pramuka Garuda. Kalau kita mendengarkan tentang Pramuka Garuda, ini adalah sebuah tanda kecakapan yang dimiliki oleh seseorang, itu yang merupakan tingkatan tertinggi ya. Orang tua juga bangga, kita juga bangga, terutama pembina atau guru juga
bangga. Karena Pramuka Garuda merupakan tingkatan tertinggi dalam setiap golongan. Ya, yang kedua, syarat pencapaian Pramuka Garuda diatur dalam keputusan Kuarnas Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017. Kemudian siapa pengujinya? Nah, yang menguji adalah seorang pembina dibantu dengan pembantu pembina. Ya, kalau di Penggalang kan tadi sudah disampaikan oleh Kak Iva, TKK-nya kira-kira berapa? Ada berapa? 10, 20, ada berapa kakak-kakak? Harus ada berapa yang ditempelkan di selempang itu? 10. 10 atau 20? Iya, jadi paling sedikit 10 ya Kak Iva ya? Halo Kak Iva? Maaf. 20 Iya. Kak Nani. Oh 20 ya 100 Ya. Kak Iva ya. Ya harus ada 20 ya yang ditempelkan di selempang. Kemudian setelah tentunya pengujian yang awal ada di gugus depan dengan kakak pembina ya. Ada bukti fisiknya dengan SKU. Kemudian mengisi di forum di buku format untuk pencapaian Garuda. Ya, ada logbooknya. Jadi sebagai bentuk fisik bahwa adik-adik Penggalang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang harus dicapai di Pramuka Garuda. Ya, tentunya ini akan merupakan suatu kebanggaan tersendiri seumur hidup. Siapa yang tidak bangga ya dengan Pramuka Garuda? Lanjut Kak Vincent. Nah ini cara mengujinya. Tadi ada wawancara, ada pengamatan, ada keterangan dari orang ketiga. Ya, orang ketiga itu bisa di luar pembina dan pembantu pembina. Bisa orang tua, bisa guru, ya, yang akan menguatkan, ya, menguatkan bahwa seseorang atau Sinyal seorang di rumah nggak bagus saya. ya, menguatkan bahwa yang bersangkutan peserta didik bisa menjadi Pramuka Garuda atau pantas ya, karena tidak semua orang bisa mencapai di titik Pramuka Garuda. Oke, lanjut Kak Vincent. Ya, gambar yang di bawah tadi Kak Vincent. Yang paling bawah ada gambar Pramuka Garuda tadi Kak. Bawah. PPT tadi ada. Iya. PPT yang sudah dibuat ditambahkan tadi Kak Vincent. Terus bawah lagi. Nah ini. Pramuka yang gambarnya Pramuka Garuda tadi Kak Vincent. Ya. Nah ini coba kakak-kakak lihat. Mana kira-kira yang Pramuka Garuda di golongan siaga? Nomor Ini 1. ada 4, tinggal pilih yang berapa? Nomor 1 Kak. Nomor 1. Nah, nomor 1. Yang golongan penegak. Mana yang golongan penegak? 3. 3. Golongan penggalang. Di mana golongan penggalang? Nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 4 itu golongan apa? Garuda. Iya, golongan Garuda. Tapi golongan Pramuka apa? Pandega. Iya, ada. Jadi ada siaga, ada penggalang, ada penegak, dan pandega. Jadi merupakan sebuah kebanggaan. Ya, seperti itu. Baik, Kak Iva, bisa kita lanjut langsung di
prolat Kak Iva, monggo. Oke, boleh Kakak. Kita kembali ke prolat atasnya lagi Kak. Satu lagi di atas. Oke, terima kasih. Apa sih tujuan kita membuat yang namanya program latihan? Seringnya ketika kita latihan, kita tidak membuat program latihan. Akhirnya apa? Terkesan kegiatannya itu monoton, satu. Yang kedua, tidak mempunyai tujuan. Betul tidak? Kan? Atau kalau kita nggak punya tujuan, Kak, besok latihan, hari ini kita latihannya nyanyi sama tepuk. Minggu depan latihannya tepuk sama nyanyi. Minggu depannya lagi tepuk, nyanyi, tepuk. Minggu depannya lagi nyanyi, tepuk, nyanyi. Gitu terus. Genap 2 bulan saja, nggak ada yang mau latihan pramuka. Benar nggak Kak Nani? Iya betul Kak, karena kegiatannya sama. Ya. Iya, karena adik-adik juga bosan. Atau Boring, kalau penggalang, Atau kalau penggalang hari ini PBB, besok PBB lagi. Hari ini PBB berpindah tempat, besok PBB di tempat, besoknya lagi PBB bertongkat. Minggu depannya lagi nggak ada yang mau ikut. Karena perawatan lebih mahal daripada latihan PBB. Benar ya Kak Nani? Iya, betul Kak Iva. Iya. Maknya mau buat glowing malah anaknya suruh panas-panas. Gitu ya Kak? Akhirnya semua nanti Kak Iva. Iya, benar. Makanya kita perlu yang namanya program latihan mingguan supaya kegiatan kita terarah dan kegiatannya lebih efektif. Apa saja yang kita latihkan, apa saja yang mereka dapatkan, gitu ya. Oke, bagaimana cara menyusunnya? Lanjut Kak Vincent, hanya ada 3 pertanyaan untuk menyusun program latihan. Apa, bagaimana, dan mengapa. Itu ya. Yang pertama apa? Kayaknya agak ini ya. Oke. Apa? Kegiatannya apa sih yang mau dilakukan sama adik-adik? Itu ditulis di situ. Terus adik-adik nanti melakukannya bagaimana? Dengan cara ramah saja seperti saat ini, sehingga adik-adik akan ngantuk mendengarkan kakak bercerita. Ya. Atau dilaksanakannya dengan bermain, atau dilaksanakannya dengan perlombaan. Itu kita susun. Tapi yang pasti jangan melupakan, tadi sudah disampaikan oleh Kak Evi, tentang prinsip dasar metode kepramukaan dan metode kepramukaan harus masuk di sana. Itu ya, harus masuk ke sana. Kemudian mengapa? Mengapa sih kok kegiatan ini kita buat? Apa ruginya, apa untungnya untuk adik-adik? Kemudian kira-kira kalau adik-adik melakukan ini, adanya atau tidak? Harus dilihat risk-nya, harus dilihat resikonya. Nanti akan dijelaskan lebih jauh tentang resiko oleh Kak Kipo di materi berikutnya ya. Baik. Nah ini Kak Iva, kami berdua, Kak Iva dengan Kak Nani, sudah mencoba memberikan contoh tentang program latihan. Ini contoh program latihan. Monggo dilanjut Kak Vincent. Ini sepertinya kakak-kakak sudah bisa menebak. Kira-kira tugasnya apa ya? Tugasnya apa sudah bisa dibaca ini Kak Iva. Iya. Nah ini adalah contoh dari program latihan di Penggalang. Ini yang setiap minggu insya Allah saya lakukan. Ini dibuat, yang pertama di SKU itu dikosongin. Itu enggak ada 32 anaknya, enggak ada. Tapi ketika udah selesai latihan, berapa banyak sih tadi anak-anak yang uji SKU? 32 anak ternyata. Gitu ya. Tadi kan ketika kakak-kakak di cara penilaiannya atau cara mengujinya, disampaikan tadi oleh Kak Nani, tidak harus wawancara, tidak harus satu anak menemui kakak baru tanda tangan, tidak. Memang ujian SKU, SKK itu pribadi, perorangan. Tapi cara mengujinya bukan berarti seperti ujian skripsi ya Kak Nani ya. Menghadap ke dosen, pembimbing gitu nggih.
Tidak. Iya, betul. Tapi kalau skripsi kan detail ini, Kak Iva. Iya, Ini detail. Satu persatu gitu ya. Ya, lebih ke kalau prakteknya. genap muridnya satu gugus depan itu pangkalannya misalnya satu gugus depan ada 200 orang, kalau satu-satu ya kapan selesainya, yang belakang kasihan ya. Jadi kakak-kakak bisa melalui pengamatan gitu. Oh iya, tadi adik ini sudah melakukan ini dengan bagus. Nah, itu bisa langsung ditandatangani gitu, oke? Ini adalah contoh. Nah, nanti sudah kita bocorkan tugasnya nih Kak Nani ya. Tugas kakak-kakak adalah membuat, ini tugas individu ya, tugas individu, membuat program latihan seperti contoh, atau kakak-kakak punya inisiatif di luar, punya ini yang lainnya boleh, harus dikembangkan atau harus dicakupkan poin SKU atau SKK. Boleh SKU, boleh SKK. Atau boleh kedua-duanya. Ada uji SKU atau SKK, boleh dua-duanya. Kakak-kakak silakan nanti membuat sebagai syarat untuk mencapai ke Pramuka Garuda tingkat penggalak. Mungkin ada yang ditanyakan sama teman-teman ya Kak ya. Kak Iva, tentunya disesuaikan dengan gugus depan masing-masing ya Kak Iva ya. Betul, atau mungkin dengan kearifan lokal. Yang sudah jadi pembina bisa mengaplikasikannya dalam bentuk prolat yang sudah dilakukan. Betul. Barangkali begitu Kak. Ya, mungkin yang sudah pernah membina atau yang sekarang pun masih membina, tadi ada yang mengajar pramuka ya. Sekarang banyak Kak Iva yang mengajar pramuka kok bahkan diajar, sakit semua nanti ya. Satu orang bisa mengajar 5 sekolah Kak Iva sekarang. Kak. Ya. Kalau pramuka kan kalau di istilahnya KND kemarin kan pramuka itu adalah orangnya atau peserta didik. Dalam mengajar pramuka kan berarti mengajar, memukuli peserta didik sakmono kae loro kabeh Kak. Iya, melakukan pembelajaran. Iya. Baik. Tapi kalau di pramuka kan tidak mengajar, tapi kita membina. Karena kita memperbaiki membina karakter. Membinanya dengan hati Kak Iva. Membinanya dengan hati. Iya. Hati. Jadi tidak boleh ada ADRT. Tidak ada bullying. Ya, tidak boleh bullying. Nah, itu nanti terjerat pasal kalau terjadi bullying Kak Iva. Betul Kak. Betul. Tugasnya ada yang tanya, ini tugas kelompok atau tugas individu? Tugasnya individu. Tugasnya individu, betul. Nanti kita akan coba kirimkan. Bisa ngirim file ke obrolan nggak ya Kak Vincent? Karena nih yang file yang kemarin 2 itu bisa mungkin dikirim gitu. Untuk contoh. Ya. Sebenarnya ini Kakak. Prolatnya sudah ada? Iya. Prolat itu harusnya setelah kakak-kakak membuat prolat, di bawahnya itu kakak juga ada satu yang harus kakak buat sebagai pendamping prolat, karena nih, yaitu yang namanya rencana membina. Nah, nanti akan diajari oleh Kak Norma bagaimana cara membuat rencana membina itu. Tapi ketika kakak-kakak membuat prolat, pendampingnya prolat itu adalah rencana pembina yang lebih rinci, gitu. Dikumpulkannya di mana Kak Nani dikumpulkan? Ada drive-in tugas individu Kak, masing-masing kelompok, masing-masing cluster, ada tugas kelompok di kantong tugas yang sudah dibuatkan oleh Kak Iva. Ya, di kantong tugas individu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ngaten nggih Kak Nani? Ya, betul. Jadi ada misalkan C4, C5, C1 sudah ada masing-masing di situ, nanti bisa dibuka. Jadi tidak terkunci. Kak Iva. Silakan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab sebentar ya Kak Nani ya. Ya, boleh. Monggo masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, masih banyak. Silakan Kakak, monggo. Kalau ada boleh nyanyi, boleh tanya jawab. Ya. Kita kasih waktu sampai pukul 4 menit ke depan. Iya. Mohon izin bertanya kepada Kak tugasnya nanti yang individu ini tadi
apakah di Google Drive-nya itu di folder SKU, SKK, SPG atau bagaimana? Karena ini kan di materi ini begitu. Ya Kak Iva, begitu ya Kak Iva betul, ya? betul Kak. Materinya nanti dikumpulkannya di SKU, SKK, SPG. Kakak tepat sekali. Terima kasih. Tapi tugas Tugasnya individu, bukan ya, masuk ke betul. kantong tugas kelompok ya Kakak. Kalau tugas individu, saya perlu mengingatkan, kelompok itu tidak boleh materinya sama. Nah, gitu supaya materinya tidak sama. Ambil poin dari SKU yang berbeda poinnya. Iya, betul Kak. Oh, batas pengumpulannya kapan? Kapan Kak Iva? Jam Kita 9. beri Setiap hari batas pengumpulan adalah jam jam 9 9 malam. Betul. Iya. Jam 9 malam. Jadi pukul 21.00 ya. Mungkin kakak bisa sambil nonton sinetron menyelesaikan. Nah, biar tidak boring. Ya, mungkin ini nanti kita kasih waktu sambil menyelesaikan ya Kak Nani ya. Ya betul, sambil menyelesaikan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kita ditanyakan. Di WA grup ya Kak Nani ya. Kalau ada pertanyaan nanti Boleh. kita bisa ini kan di WA grup. Oke, kayaknya sudah nggak ada yang bertanya lagi nih Kak Nani. Ya, berarti sudah pintar-pintar semua. Alhamdulillah. Jadi tidak ada yang bertanya, berarti kakak-kakak sudah paham apa yang kita sampaikan. Nah, di sini ada ini Kak. Ada contoh yang nanti mungkin bisa dibaca. Ya, ada sekitar 60 lebih halaman ya. 60 halaman lebih itu bisa dibaca dan nanti bisa dituangkan untuk membuat prolatnya ya, latihan yang tujuannya akhir pada pencapaian Pramuka Garuda. Oke, nyanyi lagi Kak Iva sebelum kita tutup Kak Iva. Di situ ada pantun Kak Iva. Betul. Kak Vincent. Monggo Kak Nani disampaikan dulu pantunnya. Ya. Nah, pantunnya begini, mati lampu terasa gelap. Wah, tentu saja kalau mati lampu pasti gelap ya Kak Iva ya. Lilin dinyalakan. Nah, ini pramuka pasti identik dengan lilin. Lilin dinyalakan sebagai penerang. Anak pramuka haruslah tegap. Ya, lawan badai yang sedang menghadang. Nah, berarti kalau mengantuk harus dihadang. Harus bangun, tidak boleh mengantuk. Satu lagi Kak. Oke, nanti ada lagunya ini Kak Nani. Iya, masih ada satu lagi. Nah, ini. Taman Pramuka menjadi pionnya. Hidup di hutan bertemankan hewan. Ayo gabung dengan Pramuka agar engkau selalu bahagia. Jadi kalau yang sedih-sedih masuk adalah jadi anggota Pramuka, menjadi pembina Pramuka itu nggak boleh keluh menjadi kesah pelatih. ya, Kak. Nah, pasti berarti bahagia. Pramuka nggak boleh berkeluh kesah ya Kak. Kenapa Kak Iva? Iya betul, terkesan boleh berkeluh ya. kesah, nggak boleh Saya dulu ngesulok. tertarik dengan Pramuka, ya karena senang Kak Iva. Sampai sekarang sudah pensiun juga bergabung di Pramuka. Ya. Jadi karena di Pramuka itu membawa hati bahagia. Bagaimana kakak-kakak, setuju tidak? Setuju. Setuju kakak-kakak? Setuju. Loh kok hanya satu orang yang bilang? Setuju. 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 Ada yang senggoang ya Kak. Senggoang. Jangan kalau ketemu dengan kakak-kakak pasti gembira. Oh no yang diceritakan. Iya, makanya Pramuka itu nggak boleh keluh kesah. Iya, nggak boleh berkeluh menjadi kalau apa menjadi bahagia. Nah, yuk kita nyanyi. Guna keluh kesah. Tak pernah bersusah. Apa guna keluh kesah. Nah, itu lagunya untuk pantunnya Kak Nani. Iya, apa guna keluh kesah?
Apa Pramuka. guna Ya, keluh bersama-sama. kesah? Pramuka tak pernah bersusah. Apa Guna keluh kesah kita? Apa guna keluh kesah? Ya, Apa guna Kak mau tanya, keluh ini ada kesah? yang tanya. Kak mau tanya bagaimana memotivasi anak-anak yang tidak memiliki motivasi menjadi pramuka atau merasa takut. Ya. Nah, motivasinya mudah sekali. Buatlah kegiatan yang menarik dan menantang bagi peserta didik sesuai dengan usianya. Bukan kegiatan yang menarik dan menantang bagi pembinanya. Nah, makanya kakak harus membuat prolab yang menarik. Itu motivasinya. Ya, itu motivasinya kakak. Betul. Tapi selain menantang juga ada pendekatan dengan hati, Kak Iya, Iva. buatlah Iya, kegiatan itu dengan yang hati. menarik dengan hati. Iya. Nah, kita melaksanakannya juga dengan hati ya. Iya. Mungkin ditanya kenapa sih kok tidak tertarik. Nah, Iya. kita ikut. Ya itu tadi, gimana mau tertarik Kak? Kegiatannya hari ini nyanyi sama tepuk, minggu depannya tepuk sama nyanyi. Kalau enggak hari ini PBB bertongkat, besok PBB enggak bergerak. Itu ya, enggak pulang semua Kak Iva. Iya. Makanya perlunya program latihan itu tadi. Oke, baik. Ada lagi Kak Iva? Kita masih punya waktu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kita kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan tugasnya, Kak. Biar siapa tahu 1 jam ke depan ini mereka sudah selesai semua, kita bisa langsung menilainya gitu Kak nanti ya. Kita bisa langsung menilainya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih, kita langsung kembali ke WA grup ya. Pertanyaannya. Iya, boleh Kak Iva. Karena ini kasihan juga karena ada teman-teman sebagian tadi yang ternyata di wilayahnya itu mati lampu sehingga sinyal dia nggak nyampe. Iya. Berarti cocok dengan pantun saya tadi ya Kak ya. Betul. Mati lampu. Mati lampu lilinnya menyala. Kalau di sana mati lampu lilinnya sinyalnya menyala. Itu kalau kita api unggun kan mati lampu pakai api unggun yang menyala, bahkan lilin pun. Tapi kalau pramuka tidak takut dengan badai ya Kak Iva, tetap harus dihadang ya, tantangan harus hadapi. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita sampaikan banyak manfaatnya. Saya dengan Kak Nani dengan Kak Iva mohon undur diri. Santen toyo klopo cekap semantun atur kula. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Kak Hakim. Kita kembalikan ke Kak Hakim. Baik kakak-kakak sekalian, materi SKU, SKK, SPG, dan menyusun program latihan sudah selesai. Kemudian jangan lupa kakak-kakak untuk tugasnya ya.
kakak tugasnya membuat program latihan mingguan. Nah, itu ya. Ya, itu tugasnya per individu. Dan mohon kakak-kakak semuanya, mohon, nah ini yang pengalaman yang kemarin, mohon tidak kopas. Nah, ini ya, mohon tidak kopas, dibuat sedemikian rupa. Ya, kakak-kakak, kemarin itu kita melihat semuanya kopas. Ya, di fundamental itu kemarin kopas semua. Tinggal ganti, ya. Ya kakak, jangan sampai kopas, ya suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya begitu, supaya kemarin saya lihat itu semuanya sama semua, cuma ganti nama saja. Nah ini ya kakak mohon untuk tidak kopas kembali. Ya silakan apanya dan apanya itu. Mungkin kan program latihan itu kan berbeda-beda kakak-kakak semuanya. Kemudian yang diajarkan itu apa kan berbeda-beda. Masa satu kelompok itu semuanya sama. Nah, ini ya mohon untuk perhatian kakak-kakak semuanya. Mohon tidak kopas di masing-masing kelompok seperti itu. Baik kakak-kakak, nanti kita break sejenak. Kita akan kembali lagi jam 14 atau jam 2 sampai jam 15.30 yaitu materi organisasi satuan dan administrasi satuan. Ya, itu kakak-kakak kita akan break sebentar, kemudian nanti jam 2, harapan saya nanti jam 2 itu semuanya peserta sudah masuk di Zoom. Ya, di Zoom semuanya, jangan sampai terlambat dan lain sebagainya. Terima kasih kakak-kakak, silakan beristirahat sejenak.